ada ibu teman dia pengurus jamaah kajian saya juga. Ibu itu subhanallah kena autoimun. Saya lupa dia ngesebut autoimun. Tapi 4-5 tahun dia makan obat steroid ya. Dan itu luar biasa menderitanya dia. Ya, menderita luar biasa. Dan umurnya 43 tahun gara-gara autoimun tadi dan gara-gara makan obat tadi, akhirnya dia menopause. 43 tahun. Dan ketika diperbaiki pola hidupnya, jadi saya ngasih obat apa? Nggak ngasih obat, perbaiki pola makan. Benerin makan. Ya, saya suruh dia minum apa ini apa namanya? Serai. Lupa, mungkin kurang minum. Akhirnya habis. Jadi nggak tersinggung lagi panitianya. Nggak apa-apa lah. Moga-moga pahala saya banyak. Jadi saya suruh dia minum ini nih, karena ini kalau saya sering membahasakan ini steroid alaminya Allah. Serai ini kalau Anda minum itu efeknya luar biasa loh. Untung nggak galon. Ya, steroidnya ini steroid Anda campur dengan madu sampai jeruk nipis itu efeknya luar biasa. Ini loh. Begini aja, lihat aja di browsing aja apa kandungan dari serai misalkan gitu tuh. Ya, akhirnya subhanallah apa yang terjadi? Dia ngatur pola baru 2 bulan, dia mens lagi loh. Bisa balik lagi. Kalau belum waktunya mati, nggak mati kita, tenang aja. Kalau belum waktunya menopause, kalau dia diperbaiki ya dia akan balik. Tenang aja. Makanya Islam itu, kalau boleh saya katakan, kita tuh nggak kenal anti-aging. Ngapain juga minum suplemen anti-aging? Kalau Anda rutin puasa, makan beginian, pasti baik badannya. Gitu loh. Karena ini anti-aging semua di sini. Kunyit apalagi. Ya kalau kita baca penelitian, kunyit itu bisa mengaktifkan gen awet muda. Gen sirtuin namanya. Subhanallah, ada pada kunyit dan semua beberapa jenis rimang-rimpangan seingat saya. Gitu ya. Jadi, apa tuh namanya, bisa diperbaiki. Salah satunya apa? Nanti coba ibu atau mbak ini, pastinya mbak ini atau ibu lah, ikutin yang ada saya share, namanya 7 Day Challenge JSR di IG. Ikutin polanya di awal, itu tulisan saya di awal tuh. Ya, itu untuk pola bersih-bersih badan kalau bahasa saya. Ya. Nanti akan balik lagi insya Allah mensnya. Apalagi ibu-ibu boleh menggunakan yang mens bermasalah pakai apa tuh namanya seed cycling. Seed cycling itu kita menggunakan beberapa jenis biji-bijian. Ada 4 jenis biji-bijian dari hari pertama sampai hari 14, kemudian hari 14 sampai hari ke-28. Ya, itu bisa pakai. Nanti di IG banyak tuh hashtagnya seed cycling. Ya, seperti itu. Saat ini saya sedang program hamil dan mengkonsumsi biji-bijian yang ada di IG dokter. Saya didiagnosa dokter kandungan bahwa sel telur saya kecil. Setelah selain biji-bijian ada tambahan lain selain biji-bijian? Ada. Semua produknya lebah itu bagus. Semua produknya lebah. Ya, apa itu? Ya, madu, bipolen, royal jelly, propolisnya, makannya terus setiap hari. Ya. Sama apa tuh namanya? Rimpang. Rimpang yang paling bagus apa? Untuk memperbaiki perut kita sama ginjal kita. Saya sarankan 2 sebenarnya. Pertama, kalau Anda mau bikin infus juga nggak apa-apa tuh. Anda cemplungin kayu manis, jahe, sama kunyit. Minum tiap hari itu. Nanti spermanya jadi lincah. Gitu. Dan kalau Anda minum gitu, sebenarnya apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemudian nanti insya Allah sebenarnya tubuh akan nge-recover sendiri gitu. Ya, tubuh kita tuh bisa nge-recover sendiri kalau bahan bakarnya atau bahan bakunya cukup, itu kata kuncinya. Bahan baku dapat dari mana? Dari protein, dari vitamin, dari asam amino. Seperti itu, ya. Saya sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil, sama ada riwayat operasi kista ovarium, padahal dari haid selalu lancar. Sarannya Pak, saya nggak tahu ibu ini makan apa ya, tapi besar kemungkinan sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini itu gara-gara, setahu saya sih, over estrogen. Over estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam. Ayam potong. Ayam potong itu sekarang nggak disuntik, sudah pakai pakan. Pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ, supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah ternak ayam, jadi tahu. 35 harian. Tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gituan tuh 25 hari bisa panen. Tapi ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Mana pernah tahu segitiga sistem? Yang dulu kita SD SMP, yang paling tinggi siapa? Manusia. Pemangsa tertinggi.
Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen masuk produsen 1, produsen 2, produsen 3, produsen 4 gitulah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya yang paling banyak racunnya siapa? Manusia. Tapi maha besarnya Allah, kita nggak langsung mati. Jadi jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, nggak langsung mati. Aman kok. Tapi, ada tapinya, Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan, jadi kalau saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan, bencana, dikirim lagi, bencana. Kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan makan makanan kayak begitu gitu loh. Dan sedihnya kita jadi makanan harian zaman sekarang. Jadi itu ya, ibu yang tanya ini, dan ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau nggak salah itu pakai rumput laut, pakai kolang kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau nggak ada kayu manis Cina bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Ya, sama satu lagi apa? Sama satu lagi seledri di jus. Produk Allah apa saja yang dapat membantu menyembuhkan leaky gut? Semua jenis bumbu. Semua jenis bumbu. Cengkeh, jahe, kayu manis, kapulaga. Pernah saya share waktu kan? Itu cemplungnya kayak bikin bumbu soto itu loh. Itu semuanya obat untuk leaky gut. Ya, catatannya apa? Jangan lagi masukin gluten sama dairy. Ya, leaky gut itu ya bisa disembuhkan dengan itu. Ya, dan yang paling luar biasa sebenarnya paling, kalau kita sering nyebutnya the king of rimpang, itu jahe sebenarnya. Ya, jahe sama kayu manis itu kalau berdasarkan Anda mulai rutinkan dalam jumlah kecil aja. Sama satu lagi habatus sauda, makan tiap hari. Dia akan memperbaiki leaky gut. Ya. Makanya kalau sudah diperbaiki maka dia akan dia akan rapat kembali. Jadi semua jenis bumbu. Kapulaga, kayu manis gitu-gitu. Apakah makanan rebus-rebusan seperti kentang rebus, telur rebus, labu siam rebus itu sudah mencukupi tubuh dalam satu hari? Enggak. Enggak. Tergantung Anda gini, sebenarnya diet itu enggak ada kalau saya membahasakan. Kalau Anda makannya benar, makannya seimbang, tubuh akan normal-normal saja dia. Berat badan akan turun. Ya. Sekarang misalkan kita bicara tentang orang yang kena misalkan hiperkolesterol. Hiperkolesterol kenapa? Ya karena perutnya nggak bisa ngolah makanan, karena livernya juga bermasalah, seterusnya lah. Sehingga diobatin apa? Suruh dia puasa dulu. Nanti apa yang terjadi? Tubuhnya akan nge-recover lagi sebenarnya. Jangan ngobatin. Jadi kalau saya ditanya, apakah makan begini bisa nurunin kolesterol? Bisa, asal puasa aja. Bisa nurunin kolesterol. Bahkan makan begini bisa untuk asam urat juga. So simple lah seperti itu ya. Jadi kentang rebus isinya apa? Kentang itu karbo, bagus nggak? Bagus. Telur itu protein. Telur itu jangan digoreng, rusak proteinnya. Jadi jangan makan telur yang digoreng. Telur yang bagus, yang paling bagus apa? Mentah sebenarnya. Kalau nggak setengah matang, kasih lada sama garam, jadi deh. Ya. Labu siam isinya apa? Ada vitamin, ada mineralnya, ada karbonya juga. Ya. Jadi intinya apa? Ada proteinnya. Jadi contoh gini lah, karena gini, kita tuh selama ini ada satu hal yang perlu saya pribadi merasa perlu dikoreksi, saya pribadi sih ya. Entah benar atau enggak, yaitu pola makan 4 sehat 5 sempurna itu loh. Ya. Jadi dimakan semua. Ya, kalau kita lihat bagaimana pola makan Nabi itu sederhana, enggak berlebihan, enggak banyak, dalam satu waktu. Jadi kalau Anda sudah makan telur, jangan lagi makan daging. Kalau Anda sudah makan tempe kan protein. Jangan lagi makan daging, karena sudah sama-sama protein. Kalau Anda sudah makan misalkan kentang, jangan lagi makan nasi. Jadi boleh nggak makan nasi? Boleh. Nasi apa? Nasi merah, nasi hitam, atau beras pecah kulit. Nggak masalah, tapi jangan banyak. Karena kita sudah kebanyakan karbo.